Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Kita sungguh bersyukur buat hari ini, amin. Ya, kita masih diberikan kesempatan waktu, kita masih bernapas, kita masih bergerak. Ini semua oleh karena berkat kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita sudah naikkan pujian kita, sembahan kita ya, lewat mulut kita. Kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan disenangkan. Dan terlebih Dia akan lebih senang lagi ketika saudara buka hati, buka pikiran saudara untuk mendengar, menikmati berkat firman Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku yang terkasih, kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-5. 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ayat ini akan kita baca secara bergantian. Ya, nanti saya baca ayat 1, lalu saudara membaca ayat 2 sampai kepada ayat yang ke-5. Sudah dapat? Demikian firman Tuhan. Sikap Paulus. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Katakan amin. Haleluya. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu mematahkan siasat-siasat manusia. Ya, mematahkan siasat-siasat manusia. Amin. Ya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, bisa saya katakan bahwa salah satu ya masalah yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita ini adalah siasat-siasat manusia. Ya. Banyak hal saudaraku, siasat manusia yang mungkin kita tidak tahu, yang mungkin kita tidak pernah pahami, yang mungkin kita tidak pernah mengerti. Tetapi banyak sekali ya siasat manusia ya. Kenapa saudaraku yang terkasih? Di sekitar kita ini ada, saya bisa sampaikan ya, tanpa kita sadari ada 1001 ya, 1001 siasat ya. Yang kita tidak tahu, yang kita tidak pernah sadari. Ya, 1001 siasat ya. Atau mungkin kita tidak pernah menjatuhkan orang ya, tetapi ada saja orang yang mencoba untuk menjatuhkan kita. Ya. Atau ada kita di tempat ini yang kerap sekali yang rindu atau yang hobi ya untuk menjatuhkan orang ya. Paulus dikatakan dia juga tidak terlepas dari masalah seperti yang saya sudah sampaikan ya. Dia juga mengalami, Paulus seorang yang sungguh luar dipakai Tuhan untuk menginjil, memberitakan kebenaran, memberitakan keselamatan. Tetapi juga Paulus tidak terlepas dari masalah seperti ini ya. Dalam perikop ini Paulus dia sedang menghadapi fitnahan. Ya. Dia hadapi fitnahan.
Dia sedang diprovokasi. Ya, diprovokasi. Tahu provokasi? Ya, pasti kita semua tahu apa itu provokasi. Dan ironisnya, semuanya itu datang dari dalam. Ya. Munculnya dari dalam. Munculnya dari orang yang dia layani. Ya. Ada oknum yang mencoba untuk memprovokasi Paulus dengan cara memfitnah Paulus. Mereka memburuk-burukkan Paulus, mencoba menghancurkan kredibilitas Paulus dan pelayanannya, mencoba untuk membunuh karakter dari Paulus. Mereka memakai berbagai siasat untuk menghancurkan pelayanan Paulus. Jadi ternyata dari zaman dahulu, ya, sudah ada provokator-provokator. Ya. Sudah ada. Pada zaman Yesus pun, Paulus, pada zaman Yesus hidup dalam dunia ini, ternyata sudah ada provokator-provokator. Jadi jangan heran saudaraku yang terkasih. Ya, mungkin akan bertambah dan bertambah banyak lagi. Ya. Oknumnya itu juga bisa ada di dalam gereja. Sama seperti Paulus. Dia diprovokasi oleh orang dalam sendiri, orang yang dia layani sendiri, dia diprovokasi, dia diburuk-burukkan. Mereka cari celah tentang keburukan dari Paulus. Datangnya dari dalam, bukan dari luar justru. Bukankah banyak gereja saudaraku pecah? Bukankah banyak gereja hancur karena ulah provokator? Benar? Ada saja provokator dalam satu gereja. Ada saja orang-orang kelompok-kelompok yang lahir di dalam gereja sekalipun. Makanya banyak gereja hancur, pecah, bubar. Saudara pernah pasti mengalami hal demikian. Ya. Dan ini merupakan siasat-siasat manusia yang sudah barang tentu mereka dimonitori oleh iblis. Iblis pakai siapa saja. Orang yang mau membuka hati untuk menjadi provokator. Dia cari. Siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Kepada siapa aku akan pergi? Siapa yang aku pilih? Siapa yang aku ganggu? Ini tentu datangnya dari iblis. Dimonitor oleh iblis. Apa yang dialami oleh Paulus? Ya. Apa yang dituduhkan kepada Paulus, saudaraku? Ya. Paulus ini dituduh hidup secara duniawi. Ya. Paulus seorang hamba Tuhan, seorang pemberita kebenaran, pemberita Injil, pemberita keselamatan. Tapi dia dituduh hidup secara duniawi. Ya. Ia juga dikatai hanya berani di belakang saja. Ya. Paulus itu kan beraninya di belakang saja. Itu sebabnya saudaraku, Paulus dia sampai berkata, saya baca dalam ayat 1 sampai kepada ayat 2. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah, lembut dan ramah. Ayat 2. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat.
sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Ya. Jadi ini tuduhan-tuduhan orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan orang dalam sekalipun, orang yang dilayani oleh Paulus. Ya. Dia dituduh hidup secara duniawi. Ya. Juga dikatai dia hanya berani di belakang saja. Dia nggak berani berhadapan muka dengan mereka. Oleh sebab itu dia berkata, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Artinya apa, saudaraku? Bukan berarti Paulus ini tidak berani, ya. Paulus ini pun bisa keras. Ya, dia bisa keras, ya. Bukankah dulu sebelum dia memiliki nama Paulus, ketika dia hidup dengan nama Saulus, saudara pasti tahu juga siapa seorang Saulus, ya. Saulus ini sebelum dipanggil Tuhan, ditangkap Tuhan, Saulus ini adalah orang yang sering menganiaya, membunuh orang Kristen. Ya. Latar belakang dia seorang pembunuh. Ya. Gak ada alasan untuk dia bisa keras. Dia dulu hidup keras. Dia dulu membunuh, menganiaya orang-orang Kristen. Tapi Paulus yang sekarang bukan lagi orang yang hidup secara duniawi seperti yang mereka tuduhkan. Haleluya. Di dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan, memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang dengan cara duniawi. Ini yang jadi pesan yang sangat penting bagi kita. Amin. Ya, walaupun kita hidup dalam dunia ini, tapi kita jangan berjuang dengan cara duniawi. Haleluya. Ya. Ketika kita menghadapi masalah, mungkin ada orang-orang yang memakai berbagai cara, berbagai siasat untuk menjatuhkan kita. Saya katakan, firman Tuhan katakan, jangan pakai atau jangan engkau hadapi dengan cara-cara duniawi. Haleluya. Kalau ada orang yang mencoba untuk menjatuhkan kita, lantas kita lebih dalam lagi untuk menjatuhkan dia. Ketika dia jatuhkan kita ke paret, lantas kita jatuhkan dia ke jurang. Itu cara dunia. Ya. Cara duniawi. Ya. Kau jahat, aku bisa lebih jahat. Kau sadis, aku bisa lebih sadis. Itu cara-cara dunia, ya. Tapi mari kita patahkan segala siasat manusia dengan cara-caranya Tuhan. Katakan amin. Cara-cara Tuhan, bukan cara-cara dunia. Haleluya. Mari saudaraku, kita akan sama-sama belajar untuk menyikapi kebenaran firman Tuhan. Bagaimana cara yang benar untuk mematahkan siasat manusia? Haleluya. Yang pertama di dalam ayat 4 dan ayat yang kelima dalam 2 Korintus pasal yang ke-10, demikian firman Tuhan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus.
Yang pertama, bagaimana cara yang benar untuk mematahkan siasat-siasat manusia? Menurut ayat 4 dan ayat yang kelima adalah memakai senjata kuasa Allah. Haleluya. Pakailah senjata kuasa Allah. Bukan dengan cara-cara duniawi, tapi pakai dengan kuasa Allah yang tidak pernah terbatas. Kalau pada umumnya manusia itu diserang, ketika dia diserang, ya, maka yang dia keluarkan untuk melindungi dirinya adalah senjata. Minimal dia perlengkapi dirinya dengan kayu. Ada orang yang perlengkapi dirinya dengan parang, dengan golok dan lain-lain sebagainya. Untuk apa? Untuk memperlengkapi dirinya, untuk melindungi dirinya. Ya. Tapi cara yang benar hari ini, saat ini kita dengar firman Tuhan, untuk menghadapi siasat-siasat manusia adalah pakai senjata kuasa Allah. Haleluya. Ya. Paulus dia berkata, senjata kami bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Kalau bicara tentang kuasa Allah, itu adalah kuasa yang ampuh. Amin. Kuasa yang mujarab, kuasa yang begitu dahsyat. Kuasa itulah yang akan mampu, ya, meruntuhkan benteng-benteng, meruntuhkan kubu-kubu dan segala siasat-siasat manusia. Apa benteng-benteng? Atau apa kubu yang dimaksud di dalam ayat ini? Ya. Benteng, kubu itu artinya adalah sesuatu yang menutupi, merintangi, menghalangi, ya, memagari supaya tidak ada yang dapat melewati atau menerobosnya. Supaya nggak bisa orang lewat, supaya nggak bisa orang menerobos, maka dibuatlah benteng. Tapi di dalam ayat ini, ya, Paulus ini sedang berbicara tentang benteng, tentang kubu yang dibangun oleh oknum, oleh manusia, oleh sekelompok manusia yang jahat, yang berupaya untuk membangun benteng, berupaya untuk membangun kubu supaya kita tidak bisa maju. Di dalam ayat yang kelima jelas di sana dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Menentang, menghalangi, merintangi setiap anak-anak Tuhan untuk lebih dia dekat, untuk lebih mengenal Allah, untuk tidak maju. Dibuatlah benteng-benteng, dibuatlah kubu-kubu. Ingatlah saudaraku, bagaimanapun kekuatan manusia, bagaimanapun kemampuan manusia untuk membuat atau untuk membangun benteng-benteng, kubu-kubu yang menghalangi kita untuk kita bisa maju, bila kita dilengkapi dengan kuasa Allah, tidak ada sanggup satupun kuasa apapun dalam dunia ini untuk merintangi, menghalanginya. Katakan amin. Haleluya, haleluya, ya. Segala kubu, segala benteng-benteng itu akan diruntuhkan, dihancurkan oleh kuasa Allah. Haleluya. Jadi nggak perlu pakai cara-cara duniawi, nggak perlu saudara pakai ilmu hitam, nggak perlu saudara pakai pelet, jimat dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu nggak perlu. Itu adalah kuasa yang tidak sanggup, yang tidak mampu sementara. Tapi kuasa Allah dahsyat.
kekal sampai selamanya. Haleluya. Jangan engkau pernah coba-coba cara-cara duniawi ketika engkau mungkin disiasati oleh orang yang ingin menjatuhkan saudara. Ya, andalkan kuasa Allah, andalkan kuasa Roh Kudus. Hanya Dialah yang sanggup mengatasi segala sesuatunya. Haleluya. Makanya hiduplah di dalam kuasa Roh Kudus. Milikilah Roh Kudus, ya. Maka tidak akan ada, ya, yang sanggup untuk menghancurkan dirimu, menghancurkan engkau, menghancurkan keluargamu. Takkan ada yang pernah sanggup. Bukankah dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat? Ya. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Roh yang ada dalam kamu yang tidak lain adalah roh Tuhan. Roh. Kita dulu hidup dihembuskan oleh roh Tuhan, napas Tuhan. Ketika kita sudah hidup di dalam roh, maka tidak ada satupun kuasa apapun dalam dunia ini yang sanggup untuk menjatuhkan kita. Haleluya. Lalu yang kedua, bagaimana cara yang benar untuk mematahkan siasat-siasat manusia? Yang kedua dalam ayat yang kelima bagian B. Saya baca dalam ayat yang kelima seluruhnya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubuh yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini yang perlu digarisbawahi. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Ini cara yang kedua selain memakai senjata dari kuasa Allah. Yang kedua adalah taklukkan pikiranmu kepada Kristus. Jadi pikiran kita ini pun perlu ditaklukkan. Belum tentu orang yang sudah terima kuasa Tuhan, belum tentu orang yang sudah dipenuhi oleh dengan kuasa Roh Kudus, tapi dia tidak pernah menaklukkan pikirannya sendiri. Saya katakan, ya, musuh yang paling berat sekali adalah diri kita, pikiran kita sendiri. Ya. Jadi sia-sia. Sia-sialah engkau ketika engkau sudah memiliki kuasa Tuhan. Ya. Engkau memiliki kuasa Roh Kudus, tapi engkau tidak bisa mengatasi dirimu sendiri, pikiranmu sendiri, itu akan menjadi sia-sia. Jadi taklukkanlah pikiranmu kepada Kristus, ya. Jadi salah satu strategi yang digunakan oleh pihak musuh, ya, yang sering sekali untuk melumpuhkan orang-orang percaya adalah dengan menguasai wilayah pikirannya. Bagaimana dulu penjajah ingin menguasai Indonesia? Mereka mencoba mengambil apakah ada orang-orang yang ingin mengkhianati bangsanya. Benar? Dipakailah mereka. Kalau kita katakan mereka itu adalah pengkhianat-pengkhianat. Dirusak pikirannya, diganggu pikirannya, dikuasai pikirannya. Itu caranya untuk menguasai. Pikiran itu menentukan perbuatan kita. Pikiran itu menentukan bagaimana sikap kita. Pikiran itu menentukan bagaimana juga keputusan-keputusan kita. Semua berasal dari pikiran. Pikiran yang susah akan menghasilkan kehidupan yang susah. Pikiran yang takut akan menghasilkan kehidupan yang takut. Pikiran yang negatif akan menghasilkan kehidupan yang negatif. Jadi semua berasal dari pikiran, bersumber dari pikiran. Makanya Paulus, dia nggak heran. Dia menawan
Haleluya. Dia menawan pikiran-pikiran yang negatif. Dia tawan pikiran-pikiran yang negatif dan menaklukkannya. Dengan kata lain, Paulus membawanya kepada Kristus. Sekali lagi saya baca. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menaklukkan, dia serahkan segala pikirannya. Dia sadar dia tidak mampu. Dia serahkan segala pikirannya kepada Kristus, di bawah kendali Kristus. Haleluya. Haleluya. Ya. Artinya apa? Pikiran kita itu harus tertuju kepada Kristus. Amin. Ya. Bukan kepada hal-hal yang lain, tetapi tertuju kepada Kristus, tertuju kepada firman-Nya, tertuju kepada kuasa-Nya. Jangan kepada orang-orang yang menjatuhkan kita. Jangan kepada orang-orang yang mencoba untuk melemahkan kita. Kalau itu yang kita pikirkan terus, maka kita akan jatuh. Serahkan pikiranmu sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Berpikirlah engkau dengan kuasa Tuhan. Berpikirlah engkau dengan kebenaran firman Tuhan. Ini Paulus, dia banyak menghadapi orang-orang jahat yang ada di sekitarnya. Ya. Tapi Paulus, dia tidak mau pikirannya itu ditawan. Dia nggak mau. Dia nggak mau ditawan oleh semua itu masalah-masalah yang dia sedang hadapi. Tapi dia taklukkan pikirannya itu kepada Kristus. Haleluya. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-23, di sana dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh, dibaharui dalam roh, dibaharui juga dalam pikiranmu. Haleluya. Jadi nggak cukup hanya roh kita, tapi pikiran kita juga harus dibaharui. Karena banyak sekali pikiran-pikiran dalam otak kita ini, kepala kita ini, yang perlu diinstal. Haleluya. Ya, jangan install seperti engkau menginstal HP saudara, laptop saudara. Installah ketika engkau ada di rumah Tuhan. Dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Supaya pikiran dibaharui. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima dikatakan di sana juga, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Yang terdapat di dalam Kristus. Artinya apa? Engkau memiliki pikiran, banyak sekali pikiranmu, tetapi engkau harus serahkan kepada Kristus, kepada pikiran Kristus. Serahkan seluruhnya kepada Kristus. Paulus dia sadar dia tidak sanggup untuk mengatasinya. Akan banyak hal-hal yang akan muncul, banyak masalah yang ada di sekitar kanan kiri muka belakang dari Paulus. Tapi dia tidak mau mengandalkan kekuatan pikirannya. Dia tidak mau ditawan oleh pikirannya. Dia serahkan kepada Kristus. Haleluya. Haleluya. Apa yang sedang melanda kehidupanmu saat ini, saudaraku? Adakah engkau sedang berperang saat ini, ya, untuk melawan segala siasat-siasat manusia yang ingin menjatuhkan hidupmu, keluargamu, usahamu, pekerjaanmu, ya? Firman Tuhan menasihati kita, jangan hadapi masalahmu, jangan hadapi persoalanmu dengan cara dunia. Haleluya, ya. Seperti kata Paulus, kita memang masih hidup di dalam dunia ini, tapi jangan kita menghadapi masalah dengan cara dunia. Mari kita andalkan kuasa Tuhan. Amin.
andalkan kuasa Tuhan, maka kita pasti akan menang melawan segala bentuk-bentuk siasat apapun yang ingin mencoba-coba untuk menjatuhkan kita, mencoba-coba untuk mencerai-beraikan kita, mencoba-coba untuk merusak keluarga kita, mencoba-coba untuk merusak usaha pekerjaan kita. Andalkan kuasa Tuhan, andalkan Dia, serahkan pikiranmu kepada Tuhan, maka kita akan melihat, kita akan menikmati kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.